KDRT ini sangat individual dan setiap rumah tangga itu sangat unik. Apa yang terjadi pada kehidupan masing-masing rumah tangga, masing-masing keluarga itu sangat unik, sangat individual, sehingga kita tidak bisa menyampaikan suatu judgement, menyampaikan suatu pendapat atau opini yang general sifatnya, nggak bisa, karena masing-masing itu pasti punya keunikan sendiri pada setiap kasus KDRT, ya. Jadi nggak bisa juga serta-merta kita mengatakan bahwa seorang istri itu bodoh kalau dia tetap mempertahankan suaminya, padahal suaminya itu sudah melakukan KDRT berkali-kali. Masih ingin sampaikan tentang isu KDRT ya. Saya baca-baca headline ya, baca-baca berita yang ada itu kan rata-rata tuh lagi mengingat tentang ceramah Mama Dedeh ya, sekian bulan yang lalu tuh, tepatnya bulan Februari tahun 2022. Pada waktu itu kan belum ada kejadian yang viral ini, tetapi pada saat itu ya kurang lebihnya beliau sampaikan bahwa ada dua hal penting ini ya kalau saya lihat dari apa yang disampaikan sama Mama Dedeh nih. Pertama adalah beliau itu mengatakan bahwa seorang istri yang sudah mengalami KDRT oleh suaminya dalam bentuk KDRT fisik nih ya, dan itu juga dilakukan berkali-kali, tetapi dia ingin mempertahankan perkawinannya dengan alasan anak ya, itu kata Mama Dedeh itu bodoh gitu. Si istri itu bodoh ya. Argumentasinya dari Mama Dedeh mengatakan begini ya, sebab kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, apapun bentuknya, KDRT fisik, KDRT psikis, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi, terjadi pada rumah tangga. Ya. Dan barangkali dalam pengalaman beliau ya, menghadapi mungkin curhatan atau konsultasi dari jemaahnya ya, KDRT ini kan sekali lagi saya bilang tuh klasik ya. Jadi akan berulang lagi, kemudian menjadikan perkawinan itu menjadi perkawinan atau pernikahan yang toksik ya, karena perkawinan yang diselimuti ya, diwarnai dengan KDRT. Lalu berikutnya lagi ya, beliau sampaikan ya, kalau ada seorang perempuan itu memaafkan suaminya, padahal dia udah dibikin bonyok, dia udah disakitin, dia udah dipukulin gitu ya, terus kemudian dia memaafkan hanya karena ingin mempertahankan rumah tangga demi anak ya. Mama Dedeh sampaikan ya, kalau saya bilang itu seorang istri yang bodoh ya, kalau mau digebukin, ditendangin, yang penting anak-anak bisa tetap hidup, tetap bisa belajar, tetap bisa makan ya, tetapi dia kemudian mencederai hak dia sebagai manusia yang berhak untuk mendapatkan kehormatan, yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan, apalagi nih seorang istri yang seharusnya suami itu memberikan tanggung jawab dia untuk memuliakan dan menghormati istrinya. Tetapi dengan terjadinya KDRT ini kan berarti kehormatan, kemuliaan istri itu kan sudah diinjak-injak oleh suaminya gitu. Sehingga di sini Mama Dedeh sampaikan ya, ngapain dipertahankan suami yang seperti itu namanya bodoh ya gitu. Nah ini kan pendapat dari Mama Dedeh ya, yang memang beliau juga tidak sampaikan ya dalilnya dan bagaimana menghadapi KDRT ini, nggak ada. Ini adalah pendapat sepenuhnya dari beliau ya. Saya itu tidak sepenuhnya mengatakan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mama Dedeh, karena sebagian itu benar ya. Kalau kita secara general menyatakan bahwa seorang istri yang mau aja ditendangin, mau disakitin, mau dipukuli oleh seorang suami ya dengan alasan apapun, namanya frame-nya adalah KDRT, maka si istri itu bodoh. Kita perlu untuk melakukan analisis terhadap masing-masing kejadian, karena sekali lagi saya udah sampaikan ya di video saya yang kemarin bahwa KDRT ini sangat individual dan setiap rumah tangga itu sangat unik. Apa yang terjadi pada kehidupan masing-masing rumah tangga, masing-masing keluarga itu sangat unik, sangat individual, sehingga kita tidak bisa menyampaikan suatu judgement, menyampaikan suatu pendapat atau opini
yang general sifatnya, nggak bisa, karena masing-masing itu pasti punya keunikan sendiri pada setiap kasus KDRT, ya. Jadi nggak bisa juga serta-merta kita mengatakan bahwa seorang istri itu bodoh kalau dia tetap mempertahankan suaminya, padahal suaminya itu sudah melakukan KDRT berkali-kali, ya. Karena ada satu cerita nih ya, saya mau sharing ya, tentang ada seseorang yang konsultasi dengan saya, seorang wanita, seorang istri. Beliau berkonsultasi dengan saya gitu ya. Jadi beliau sampaikan gitu, "Dok, Dr. Tifa, saya mengalami KDRT. Suami saya memukuli saya, bahkan tidak dilakukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Kemudian apa yang harus saya lakukan, Dok? Saya ingin sekali cerai, Dok," gitu kan. "Saya ingin sekali cerai, saya udah nggak tahan, Dok. Harga diri saya runtuh ketika suami saya melakukan pemukulan terhadap saya." Oke, nah saya kemudian waktu itu sampaikan, jadi tolong saya diberikan data ya, sebab saya bisa memberikan advice, bisa memberikan nasihat atau saran-saran kepada ibu kalau saya sudah punya data yang cukup lengkap. Dari data yang cukup lengkap itu, saya bisa melakukan sintesis, saya bisa melakukan analisis, dan dari sintesis dan analisis yang saya lakukan, insya Allah saya akan bisa memberikan saran, advice yang proper ya untuk ibu dan fair gitu ya. Nah kemudian ibu ini cerita dengan saya kejadiannya tuh gimana. Jadi satu kali waktu itu kan hari Sabtu nih, dimana menurut si ibu hari Sabtu dan Minggu itu kan hari family time gitu ya, hari untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak, karena suaminya ini bekerja penuh waktu ya, dari Senin sampai Jumat itu beliau bekerja di tempat pekerjaannya dan pulang malam, pergi pagi pulang malam lah, seperti layaknya pekerja rata-rata di Indonesia gitu kan, pergi pagi-pagi pulang malam hari, sehingga praktis tidak pernah memberikan katakanlah perhatian yang memadai kepada istri dan anak-anak. Sehingga di istri ini beliau itu memiliki satu pandangan bahwa selayaknya Sabtu dan Minggu itu waktu sepenuhnya di hari libur tersebut dicurahkan oleh si suami kepada istri dan anak-anak. Nah, apa yang terjadi pada hari Sabtu yang diharapkan di mana menjadi hari keluarga sebagaimana yang diekspektasikan oleh si ibu ini? Ternyata pagi-pagi suaminya sudah izin untuk sepedaan sama teman-temannya, cowok-cowok, bapak-bapak gitu. Jadi sepedaan sampai siang. Kemudian istri menunggu di rumah dengan anak-anak, sudah rapi, pengennya diajak pergi, tapi ternyata suaminya nggak kunjung pulang. Lalu kemudian ketika suaminya pulang, ya karena udah menunggu berjam-jam gitu ya, jadi si istrinya langsung ngomel-ngomel nih, wah ngomel lah gitu kan, "Papa nih gimana gitu kan, harusnya kan tahu kita butuh papa untuk pokoknya untuk family time gitu kan." Ngomel. Nah si suami ini ya mungkin karena apa nggak tahan sama omelan istrinya, lalu dia mandi, ganti baju, lalu pergi lagi main gitu kan. Pergi lagi main lah dia sama teman-teman cowok-cowoknya itu, bapak-bapak itu. Pergilah main sampai malam. Jadi istri itu sangat dongkol sekali lah. Kemudian dia menunggu berjam-jam dengan ekspektasi yang makin lama makin hilang, tersapu waktu ya. Dari mulai dia yang sangat bersemangat kepengen diajak pergi untuk menikmati hari Sabtu bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan suaminya, ternyata suaminya tak kunjung pulang bahkan sampai malam. Akhirnya Sabtu itu berlalu dengan kedongkolan dari istri. Kemudian si istri itu ketika menyambut suaminya pulang, dia tidak sanggup untuk menahan kemarahannya, lalu ngomelah berkepanjangan. Ngomel berkepanjangan seperti itu. Sampai akhirnya suaminya tidak tahan dengan omelan istrinya gitu kan. Lalu si istrinya ditampar. Nah itu ya, jadi itulah terjadi KDRT itu gitu kan. Itu kejadian pertama, jadi tampar lah, istrinya ditampar. Suaminya diam aja, istrinya ngomel-ngomel, kemudian akhirnya mungkin saking nggak tahan diomelin ya, kemudian si istri ditampar. KDRT ya, berarti ya KDRT fisik ya. Sebab apapun ini kejadian KDRT itu tidak pernah bisa kita terima ya, begitu saja ya. Jadi artinya memang fix suami ini melakukan KDRT kepada istrinya ya. Lalu kemudian kejadian selanjutnya lagi itu suatu hari Minggu nih. Jadi ini hari Minggu. Hari Minggu itu setelah 2 hari salah satu anak dari pasangan suami istri ini sakit demam, panas 2 hari.
sudah diberikan obat, sudah dirawat sama istrinya, tetapi panasnya tak kunjung membaik, bahkan sepertinya malah makin parah. Istrinya panik kan, jadi kemudian pagi-pagi itu beliau sudah sampaikan ke suami, papa atau abi gitu ya, nanti ayo kita anterin anak kita ke rumah sakit gitu, ini parah, makin parah gitu. Nah si suaminya seakan-akan malas menolak gitu, menurut pandangan istrinya, malas menolak, marahlah si istri kan, ini gimana sih ya papa, anaknya begini kok tidak ada perhatian, lalala. Mungkin panjang lebar ngomelnya. Singkat cerita, akhirnya si suami ini mau mengantarkan mereka ke rumah sakit, ya. Udah sekarang udah jalan, ayo. Udah, kemudian rapi-rapi, mandi, segala macam. Ternyata setelah suaminya selesai, ternyata istrinya belum selesai juga, gitu ya. Jadi akhirnya suami itu menunggu kurang lebih 2 jam. Menunggu istrinya siap, 2 jam, ya. Nah, mungkin dia udah dongkol juga ya, karena tadi udah diomelin untuk siap-siap, lalu kemudian setelah dia siap-siap, istrinya kemudian ternyata belum siap, sampai bahkan nunggu 2 jam. Nah, mereka berdua pergi ke rumah sakit dengan anak yang sakit itu dengan kedongkolannya masing-masing kan, untuk mempercepat waktu supaya tidak macet, mereka memutuskan naik motor. Jadi suaminya ngeboncengin istrinya dengan anaknya yang di pangku seperti itu. Nah, rupanya di sepanjang jalan di rumah sakit, istri yang dongkol ini, ya, itu masih ngomel. Jadi mereka masih baku mulut gitu ya, masih ngomel. Istrinya mau ngomel aja. Sepanjang jalan tuh ngomel terus. Pokoknya ngomel lah dia gitu ya. Suami tidak perhatian, anak sakit, segala macam mungkin gitu. Sampai pada titik di mana kemudian si istri itu menyebut-nyebut ibunya dari si suami itu, ya. Kalau kurang lebihnya itu gini, seandainya ibu yang mau kamu pasti langsung lari ke ibu, tapi kalau istrimu yang mau, kamu tunda-tunda, gitu loh, seperti itu. Nah, mendengar nama ibunya disebut, kemudian mendadak sontak, suaminya langsung menghentikan motor itu. Begitu menghentikan motor, langsung si istrinya dipukul. Pukul ya, nggak tahu ya, sekali atau 2 kali, pokoknya dipukul lah di pinggir jalan itu. Berantemlah mereka, dan istri ya selain kesakitan juga langsung terluka kan hatinya gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian melihat istrinya menangis gitu, si suami minta maaf, lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai di rumah sakit. Nah, 2 peristiwa KDRT itulah yang ingin dikonsultasikan oleh si ibu ini kepada saya gitu. Ya, seperti biasa sih sebenarnya kalau yang pengalaman saya selama ini ya, kalau menghadapi seorang yang punya masalah gitu ya, masalah macam-macam sebetulnya yang masuk ke saya itu. Ya sekarang ini kan masalah KDRT itu. Biasanya rata-rata orang yang bertanya kepada saya, curhat atau konsultasi kepada saya itu pasti minta dibela, ya, minta dibenarkan, minta dilindungi ya dengan pembelaan, dengan pembenaran atas itu. Dan kemudian inginnya juga dia ingin mendapatkan ingin mendapatkan konfirmasi dari saya bahwa sikap dan tindakan suaminya itu tidak benar gitu ya. Dia meng-KDRT istrinya itu nggak benar gitu kan. Nah, saya selalu menggunakan sudut pandang yang beda ya. Selama ini tuh selalu begitu. Saya coba untuk memberikan perspektif yang berbeda dari apa yang sudah diyakini oleh ibu itu. Nah, kasus pertama saya sampaikan begini, Bu. Jadi kan suami memang ya seharusnya dia punya kesadaran, punya responsibility ya untuk memberikan juga waktunya kepada istri dan anak-anaknya, ya kan? Selama itu dia udah kerja sampai malam, lalu kemudian hari Sabtu mestinya sih dia punya rasa tanggung jawab atau rasa moral lah gitu ya, moral obligatori lah untuk memberikan waktunya kepada anak-anaknya dan istrinya. Tetapi ibu perlu tahu nih, ya sebenarnya seorang laki-laki ya sedewasa apapun tetap ada inner child, ada inner boy di dalam dirinya. Mereka ini masih tetap butuh waktu untuk bermain dengan teman-temannya, sesama boys juga gitu ya. Jadi mereka itu butuh waktu itu untuk hangout, untuk bermain dengan teman-temannya gitu, yang sesama bapak-bapak gitu. Mau main apa ya? Kalau si suami ini maunya sepedaan, kemudian masih belum puas juga pengen ngobrol, hangout sama teman-temannya, main catur kayak apa gitu kan. Seperti itu. Nah, biasanya kan namanya juga anak-anak
Kalau udah main kan suka lupa waktu ya, gitu kan, gitu. Kan biasa anak-anak. Jadi sebenarnya itu kalau dalam perkawinan ya, dalam pernikahan itu kan seorang istri itu kan membutuhkan suami, seorang laki-laki sebagai suami itu sebagai suami, gitu kan, sebagai suami ya. Wanita itu membutuhkan laki-laki sebagai suami. Suami itu gimana sih? Suami ya, yang menyayangi, yang mencintai, yang melindungi, yang membimbing, yang mendidik, kemudian yang menafkahi ya, menjadi tempat betul-betul tempat berlindung dan bergantung gitu kan. Seperti itu suami ya, suami as it is gitu ya, suami. Berbeda dengan seorang laki-laki kepada wanita ketika dia menginginkan seorang wanita menjadi istrinya gitu ya. Itu pada saat itu si suami ini itu butuhnya banyak, gak cuma istri. Ya, gak cuma istri. Gak cuma istri, tetapi dia butuh teman, sahabat, kekasih, ibu, adik perempuan, kakak perempuan, sahabat perempuan, pokoknya banyak banget yang dibutuhkan dari seorang istri, ya. Jadi ini agak beda memang konteksnya. Kalau seorang wanita itu butuh suami sebagai suami, kalau seorang laki-laki itu butuh istri, itu macam-macam yang dia butuhkan dari si istri itu. Dia butuh istrinya, sebagai kekasihnya, sebagai mainannya, sebagai bonekanya, kadang-kadang sebagai anak kecil perempuan yang dia bisa dia pakai jadi mainan gitu ya, atau sebagai adik perempuan, sebagai sahabat perempuan, sebagai kakak perempuan, bahkan sebagai ibunya gitu. Jadi banyak banget yang seorang suami itu membutuhkan seorang istri ya. Nah, di dalam jadi sebenarnya itu kalau dalam perkawinan gitu ya, itu misalnya Anda punya anak 3 gitu ya, istri itu punya anak 3 gitu, hitung aja Anda punya anak 4 karena si suami itu juga harus jadi anak pertama Anda tuh. Jadi karena memang dalam sisi kebutuhan dia akan istri itu, dia butuh Anda sebagai ibu. Jadi kalau dia mau main ya Anda mesti lihat dia kayak anak kecil, kayak anak laki-laki yang mau main sama teman-temannya gitu kan, mau main sama teman-temannya laki-laki, dan Anda itu dia memerankan Anda sebagai ibunya. Ya udah, kalau sebagai ibunya ya apa sih? Misalnya main, oh ya udah main, jangan jauh-jauh ya, hati-hati ya, jaga diri, ingat pulang gitu kan, seperti itu ya, gitu kan. Ya itu aja, hati-hati. Papa mau sepedaan sama teman-temannya, oke, hati-hati ya. Ingat jangan overwork gitu kan, jangan kejauhan, kan pernah olahraga, nanti sepedaan jauh-jauh nanti sakit jantung loh gitu kan. Kayak gitu kayak orang-orang loh ya, pakai pemanasan ya, Pak. Jangan lupa bawa air yang banyak. Jangan jadi jajan, nanti sembarangan kalau makan sama teman-temannya. Ingat dijaga baik-baik gitu ya, doakan. Terus kemudian kalau ternyata si anak sulung ini lupa pulang gitu kan, ya ingetin dengan baik. Papa, udah lama loh sepedaannya atau mainnya, pulang dong. Masa nggak kangen sama istrinya, sama anaknya gitu dong. Dengan bahasa yang seperti itu kan, ingetinnya dengan baik gitu kan. Nah, pasti dia akan senang kok kalau diingetin dengan bahasa yang baik, bahasa yang halus lembut gitu kan. Aku sama anak-anak pengen banget pergi, sebutin aja pengen kemana. Pengen pergi makan deh, makan apa gitu ya. Atau pengen pergi ke situ tuh si kecil katanya pengen cari buku sama pengen makan pizza gitu ya, seperti itu. Papa boleh nggak pulang sekarang, kan tadi mainnya udah cukup lama. Kan bisa bilang begitu ya. Atau misalnya, Pak, aku tuh udah masak loh dari pagi loh, masakan yang istimewa loh, yang super lezat loh. Aku udah niru-niru masakan ibu di rumah loh. Masa nih dibiarin dingin gitu kan? Ntar aku kasih ke tetangga aja deh masakannya kalau papanya nggak mau pulang. Kan bisa begitu ya, jadi dibercanda-bercandain seperti itu. Ya insya Allah kalau caranya bicara begitu, bukan dengan menghardik, bukan dengan memarahi, bukan dengan ngomel-ngomel, bukan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan dengan nada-nada yang tinggi gitu ya. Insya Allah suami yang baik itu pasti akan dengerin istrinya ya. Apalagi ketika saya tanya juga sama si istri ini, apakah selama ini suka memukul? Enggak, baru itu gitu kan kejadiannya. Artinya berarti ya si suami ini karena sudah tidak mampu lagi ya secara emosi, dia mungkin tidak mau juga baku mulut sama istrinya gitu kan. Dia menahan kesabaran, menahan kegeraman,
menahan hardikan, dan harga dirinya juga pasti kan terluka juga ya. Kalau namanya laki-laki tuh kalau diomelin, apalagi dengan nada tinggi, apalagi dengan nada yang tajam dan keras begitu, itu harga dirinya terluka ya. Ya jangan terus-terusan gitu. Biasanya istri itu kalau marah kadang-kadang suka lupa waktu, lupa batas juga ya. Apalagi kalau dia punya suami yang karakternya cenderung diem, nggak mau ribut, nggak mau bantah membantah seperti itu. Biasanya kalau si istri ini nggak tahu, mau dia lanjutin gitu, merasa menang di atas angin gitu kan. Oh, suaminya nggak berani nih ngebantah. Oh, pasti berarti dia merasa salah. Padahal kan belum tentu ya. Suaminya lagi menahan diri, menahan kesabaran. Tiba pada titik di mana dia sudah tidak mampu lagi mengatasi kesabarannya. Ya, dia nggak bisa main mulut, dia main tangan kan gitu. Maksudnya adalah supaya istrinya itu berhenti gitu kan. Ya, kalau dikategorikan sebagai KDRT ya KDRT ya. Tetapi mungkin di dalam, karena saya ingetin ya bahwa KDRT itu kan ada dua ya, KDRT fisik dan psikis. Nah, barangkali mungkin di dalam kemarahannya istri ini, di dalam dia menghardik, dia memarahi, dia ngomelin gitu ya, itu sudah terjadi juga KDRT psikis kepada suaminya loh. Bisa saja ya, dia ngomelin, dia marahin segala macam, itu yang sampai menyentuh pada level harga diri si suami, menyentuh pada level melukai, menyentuh pada level menyinggung ya. Nah, itu tuh hati-hati, karena bisa saja ternyata si suami itu sudah menganggap istrinya sudah melakukan KDRT psikis kepada dia. Tetapi karena dia tidak mau membalas dengan KDRT psikis, maka dia memilih untuk melakukan KDRT fisik ya. Itu kejadian yang pertama. Kemudian kejadian kedua nih, ya ini kan kalau kita lihat ya, saya bilang ke ibu ini, ibu kan tadi ngomel-ngomel nih sepanjang pagi, katanya suaminya nggak pengertian, nggak tahu anaknya sakit segala macam. Ayo kita segera ke rumah sakit nih, emergency gini. Begitu gilirannya si suami itu mau, ibunya ternyata belum siap ya. Sibuk ngomel-ngomel tapi dianya juga belum siap. Ketika si suaminya mau udah siap, ternyata mesti nunggu ya, ini yang beresin itu beresin segala macam. Nah, berarti kan ada ketidakkonsekuensian di situ kan. Ya kalau emang maunya cepet ya cepetlah, dandan yang nggak perlu harus yang bagaimana cetar begitu kan, mau ke rumah sakit. Yang penting utamakan kesehatan dan keselamatan nyawa dari si anak kan begitu tuh maunya si suami kan gitu ya. Orang kita mau ke rumah sakit bukan mau ke kondangan, ngapain nunggu sampai 2 jam gitu ya. Nah terus kemudian itu kan berarti ada kesalahan dari si istri kan. Suaminya udah menyadari kesalahannya, oh iya ya saya mesti ngantar anak saya ke rumah sakit, ya udah dia setuju. Tapi ternyata si istrinya bahkan membuat kesalahan kan dengan menyuruh suaminya tuh menunggu sampai 2 jam. Nah, tidak cukup sampai di situ, ternyata si istrinya ngomel aja sepanjang jalan, ngomel terus. Nah, berarti ada kedua kesalahan. Kesalahan yang ketiga, sampai menyebut ya nama seorang wanita yang sangat disayangi, sangat dihormati, yang sangat dimuliakan oleh si suami, yaitu ibunya. Nah, jadi kalau udah menyentuh ibunya nih, mungkin ya value yang dipegang teguh sama suami ini, kalau istilahnya gini, kalau kamu masih ngomong begitu nggak apa-apa, tapi kalau kamu sampai menyentuh ibuku, nah aku nggak bisa lagi tolerir kan gitu ya. Nah jadi itulah yang terjadi ketika si istri ini ngomel menyebut nama ibunya, suaminya udah nggak sanggup lagi bertahan, akhirnya dipukul lah istrinya gitu ya. Nah sekali lagi, cerita ini moral of the story-nya itu bukan saya kemudian membela si suami, bukan ya, tapi kadang-kadang antara kedua belah pihak ya, antara suami dan istri itu juga harus bijak, harus dewasa, dan harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan masing-masing. Sehingga tanggung jawab, kedewasaan, kebijaksanaan itu, insya Allah itu yang akan menghalangi pasangan itu saling melakukan KDRT satu sama lain ya. Jadi saya sampaikan seperti itu kepada si ibu yang berkonsultasi kepada saya. Alhamdulillah beliau menyimak dengan baik, mendengarkan apa yang saya sampaikan sambil meneteskan air mata penyesalan. Alhamdulillah, oh begitu ya Dokter Tifa ya, iya kan harus begitu, oh berarti saya salah ya dok. Iya, karena tidak ada asap tanpa api ya, selalu ada sebabnya pasti. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba seorang suami atau laki-laki itu kemudian langsung melakukan kekerasan kepada istrinya, pasti ada sebabnya. Nah memang ada sih KDRT jenis lain yang memang karena ini memang penjahat ini gitu kan, beda ya kasusnya ya. Kalau KDRT nggak ada sebab, terus kemudian
dia melihat istrinya itu sebagai sansak hidup ya, sebagai tempat buat dia pelampiasan emosinya dia. Kalau dia marah sama orang lain, dia nggak berani mukul. Begitu sampai rumah lihat istrinya, wah ini layak dipukuli nih gitu ya. Nah kalau itu mah kejahatan ya, penjahat dia berarti ya. Beda ya kasusnya ya, seperti itu. Jadi sekali lagi simpulannya adalah bahwa menghadapi kasus KDRT, kita tidak bisa melakukan judgement, tidak bisa melakukan suatu penilaian yang tidak didasari oleh data-data yang komprehensif. Dan sekali lagi KDRT itu karena melibatkan situasi domestik ya, di mana keluarga itu kan sangat individual, sangat unik ya, sangat particular. Jadi setiap rumah tangga, setiap keluarga itu variabel-variabel yang ada pada keluarga itu kan masing-masing berbeda. Moralnya beda, value-nya beda, tata nilainya beda dan segala macam. Sehingga kita sulit untuk melakukan judgement yang general sifatnya kepada setiap kasus KDRT. Jadi KDRT itu memang betul adalah suatu tindak yang menyentuh kepada delik hukum ya. Apalagi kalau yang di KDRT-in sampai mengalami luka-luka yang berat dan segala macam. Ya memang itu udah masuk delik hukum ya, tetapi siapa orang-orang yang atau pihak-pihak yang harus kita libatkan dalam konteks KDRT itu? Banyak. Jadi nggak cuma soal hukum ya, tapi perlu ada konseling keluarga, perlu ada psikolog, bahkan mungkin kalau menyentuh pada level apakah kemungkinan pelaku itu adalah seorang sosiopat atau psikopat, mungkin bisa sampai psikiater, atau mungkin perlu juga konseling, perlu juga terapi ya, perlu juga obat-obatan dan segala macam. Perlu juga suatu masa untuk training, untuk pelatihan perkawinan kembali dan konseling yang betul-betul bersifat mendalam. Apalagi kalau ternyata ada tanda dan gejala yang mengarah kepada gangguan kejiwaan ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus dilakukan dulu sebelum memberikan keputusan final ya, apakah pernikahan yang di mana terjadi dinamika KDRT ini layak untuk dihentikan, layak untuk diselesaikan dengan perceraian, perpisahan, ataukah perkawinan ini masih bisa diselamatkan ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan peristiwa KDRT. Semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya.